rumah itu, kenapa sampai rumah itu harus disensor sama Google? Udah kelihatan nggak? Ah, depan situ tuh cuy, depan situ. Oke, balik lagi di Wiki Eleven. Sekarang aku ada di meja editor. Ya inilah mejaku cuy, sederhana karena ya kita pelan-pelan aja membangun sebuah setup kerja kita atau setup tempat kita ngedit. Sederhana sih kalau kalian lihat. Di sini cuma ada laptop, meja dan sebagainya. Jadi aku akan menelusuri sebuah anomali yaitu di Google Map. Jadi aku akan perlihatkan ke kalian anomali apa yang ada di Google Map tersebut. Jadi aku tidak sengaja menemukan anomali ini karena pas pulang konten dari daerah angin-angin kalau tidak salah aku menemukannya. Ini sebenarnya hal biasa sih, dan hal-hal seperti itu biasa dilakukan oleh Google, khususnya Google Street. Jadi ada kadang daerah yang betul-betul disensor sama mereka. Di sini aku naiknya di sini kemarin cuy. Setelah itu mungkin di sini kalau tidak salah ya. Langsung aja kita telusuri. Aku bingung dengan daerah ini. Ada suatu tempat atau semacam rumah gitu cuy yang disensor oleh Google, dan aku nggak tahu apa yang disensor, kenapa bisa disensor, dan aku bakalan mengunjungi langsung tempat itu. Kira-kira apa yang disensor oleh Google itu cuy? Ah, ini dia nih. Pokoknya dari sini nih udah kelihatan cuy. Tuh, ini disensor full cuy. Aneh kan? Dan kalau aku menjauh nih, misalnya aku jauh ke sini, ini kan udah nggak kelihatan. Aku maju, ini dari jauh udah disensor ya. Maju, nah ini masih disensor. Maju lagi, tetap disensor, disensor. Ah, ini. Kalian bisa lihat di sini. Kira-kira apa yang disensor sama Google di sini cuy? Ini semacam rumah. Nah, betul-betul disensor ini cuy. Nah, aku tidak tahu pasti apa yang menyebabkan tempat ini disensor. Yang kelihatan di sini cuman ada mobil pickup. Untuk jalan ini sendiri ada 2 tanggal, yaitu di November 2023 sama Mei 2023. Cuman berbeda beberapa bulan doang. Sekarang aku mengecek di bulan Mei 2023, ternyata sama juga cuy. Nah, ini tetap disensor nih. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Oke, jadi aku akan keluar dan menuju langsung ke tempat ini untuk menghilangkan rasa penasaran aku, sekalian menunjukkan ke kalian. Mungkin kalian nanti cari-cari juga di Google Map, kira-kira ada nggak daerah seperti ini, ada sesuatu. Mungkin ada objek yang disensor di Google Street. Sebenarnya jalan ini kemarin aku lewatin, tapi aku belum dapat yang ginian. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita akan keluar, karena di luar juga udah mulai mendung. Sekarang udah jam 3:30. Jadi let's go. Kita mau keluar dulu dari Ratepao. Wah, udah mendung cuy, mendung di mana-mana mendung. Wah, di sana sih cerah. Seperti biasa Ratepao nih, bagian mendungnya itu selalu dilebihkan. Oh ya, untuk ke tempatnya itu sebenarnya ada beberapa jalan cuy. Termasuk jalannya bisa lewat yang jalan kemarin waktu ngonten di daerah apa itu, angin-angin kalau tidak salah tuh. Terus sebenarnya bisa lewat sini juga, yang arah ke KTKSU cuy. Tapi sebelum dapat KTKSU kita belok kanan. Ada jalan sebelum ke KTKSU itu, kita belok kanan.
Aku keluarnya kemarin pas pulang di situ, tapi masalahnya aku nggak mau ambil jalan itu. Sebenarnya lebih dekat sih dari situ cuy. Dan masalahnya jalanannya parah, jelek habis. Aduh, aku mau terus dulu nih. Nanti aku ambil jalan di Buah aja. Kalau di Mislenda juga masih ada jelek-jeleknya. Apalagi kemarin tuh yang pas gila, yang jalan hancur lebur, hancur amburadul itu. Motor sampai nangis lo lewat situ, gila cuy. Tapi nggak apa-apa. Jadi rute yang aku ambil saat ini adalah rute Buah, daerah Buah. Nah ini aku sudah di daerah Mislenda. Mau isi bahan bakar dulu. Nanti aku baru isi bahan bakar di daerah Alang-alang lah. Sebelum Alang-alang itu kan ada SPBU lagi di situ. Wow, di sini masih terik mataharinya. Silau. Udah mau jam 4. Kalau dari sini bekas longsor yang di daerah Sali itu masih kelihatan cuy itu. Tapi udah samar. Akhir-akhir ini dunia pertiktokan itu lagi rame banget masalah YouTuber Amerika. Siapa lagi nama iShow Speed ya. Kayaknya dia mau datang ke Indonesia. Kemarin dia udah ada tour di ASEAN, di beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Filipina, sama terakhir tuh Malaysia. Setelah dari Malaysia mungkin terus ke Indonesia. Tapi ya sudahlah, kita tinggalkan dulu masalah berita iShow Speed aja. Terlalu ribet kalau ngucapin si iShow Speed aja. Oh ya, untuk jalan masuknya tadi itu aku udah lewat. Jadi aku mau isi bahan bakar dulu sebelum masuk ke dalam. Karena nih tinggal 2 batang cuy. Aduh, di lambung. Udah kasih tanda juga. Pertamax. Waduh, aku kelewatan lagi. Antriannya lumayan panjang cuy. Ini kan masih ada di seberang nih. Kenapa nggak sekalian difungsikan? Jadi yang beroperasi ini cuma 2 ini doang. Mobilnya. Kirain apa? Kaget aku. Oke, makasih. Akhirnya beres juga. Lama itu cuy. Aduh, kenapa nggak tadi aku isi di bagian Buah aja ya? Ya udahlah, udah beres nih. Saatnya kita kembali berpetualang. Lumayan panas tadi itu nunggu di dalam. Wow, adem jadinya nih. Terkena angin. Langsung menuju lokasi. Aku mau kalau ada yang bikin penasaran begitu, gak bakalan tidur nyenyak aku nanti malam nih. Udah kepikiran dari kemarin sebenarnya cuy. Dari kemarin ya masih ngevlog di hutan pinus itu. Jadi mana jalan masuknya? Harusnya dekat sini nih. Ini dia. Belok dulu. Aku udah berapa kali sih lewat sini. Dan ini adalah rute terbaik kita ke sana. Soalnya kalau jalan-jalan yang lain tuh wah gila, rusak. Walaupun nanti ya memang tidak semuanya aspal juga. Yang penting ya tidak terlalu sejauh jalan yang lain. Yang lainnya mah kemarin yang pas pulang gitu tuh jalannya rusak parah tuh. Selamat datang di Kampung Pancasila. Hah? Kampung Pancasila? Kenapa ini disebutnya Kampung Pancasila cuy? Nah ini dia. Aku waktu ngonten tuh di bawah situ. Waktu itu pun kayaknya aku pernah lewat jalan ini juga. Dan jalan ini bisa tembus ke mana gitu, ke tembusan ke Tekesu sana. Tapi aku nanti malas mau terus tembus sampai ke Tekesu. Jalanannya jelek. Kalau jalan ini mah tinggal ngikutin jalan aspalnya terus saja ke depan cuy. Kecuali kalau ada jalanan aspal bercabang, ya itu harus lihat Google Map lagi. Aku nggak tahu masih jauh nggak ya. Wih, ada kawan baru nih. Udah kebiasaan lagi aku nyebut-nyebut yang gituan. Kayaknya udah dekat sih tempatnya. Boy, awas. Awas, aku lewat ya. Jangan main di jalanan. Udah dekat sini cuy. Aku penasaran kenapa tempat itu harus sampai disensor sama Google. Rahasia apa kira-kira yang ada di situ? Apakah ada sesuatu yang mungkin sensitif? Aku juga belum tahu. Dan kita sudah dekat nih cuy. Si bebek, halo. Kok sendirian ya? Nah, kita sudah dapat jalan rusaknya. Nah, jalannya
rumah itu, kenapa sampai rumah itu harus disensor sama Google? Ada kelihatan nggak? Depan situ tuh cuy, depan situ. Aku rasa sih harusnya nggak ada apa-apa yang disensor di situ, tapi pasti ada alasan tertentu kenapa Google sampai nyensornya cuy. Ini dia tuh, kenapa sampai disensor cuy. Nah ini dia, ada mobil di dalam. Kalian lihat gak? Masalahnya aku nggak enak untuk gini, aku nggak enak untuk videoin terlalu lama soalnya di situ ada orang. Aku belum lihat secara detail apa sih yang sebenarnya disensor di situ. Soalnya di situ ada orang tadi. Aku belok dulu. Sekali lagi ya kita lihat. Sampai sepenasaran itu loh aku. Tuh itu dia rumahnya cuy. Aku penasaran loh. Apanya yang disensor? Nah seperti yang kalian lihat kan di gambar yang aku kasih lihat tadi di komputer. Tuh di situ ada rumah dan di situ ada mobil pickup cuy. Oke, aku sudah ada di tempatnya cuy. Dan aku bingung kira-kira apa sih yang disensor. Aku nggak bisa lama-lama juga di sini sebenarnya cuy. Oke, kalian sudah lihat rumahnya. Itu dia. Kenapa sampai disensor? Aku nggak tahu. Dan hanya Google yang tahu alasannya cuy. Kenapa sampai rumah itu disensor. Nah ini rumahnya. Aku nggak tahu apanya yang disensor sih. Apanya yang disensor itu cuy? Nggak ada yang aneh sih menurutku. Kira-kira menurut kalian apa yang disensor di situ? Tapi yang penting aku udah lihat rumahnya secara langsung. Ya aku ambil jalan pulang balik lagi cuy. Nanti aku cari di Google lah kalau begitu alasannya kenapa. Biasanya sih di Google Street itu yang biasanya kena sensor secara otomatis tuh ada dua, plat kendaraan sama muka orang. Dan mungkin ada sih titik-titik tempat tertentu yang kena sensor begitu. Tadi itu rumah normal kok harusnya. Apakah ada tulisan tertentu atau apa? Aku juga belum tahu loh. Moments later. Coba aku masuk sini dulu nih. Waktu aku datang pertama ke sini kan masuknya di jalanan bawahnya tuh. Dan sempat juga sih aku lewat sini. Aku mau telusuri dulu nih jalanan. Sekalian mau nerbangin drone. Baterai drone itu nggak boleh lama-lama disimpan cuy. Kalau isinya penuh maksimal lah 3 hari. Kalau udah 3 hari tuh ya minimal kalian pakai lah. Tempat di sini juga bagus-bagus sih. Kurang ini doang sih. Kurang hijau doang. Paling nanti kalau sawah-sawahnya udah digarap nih, kalau udah ditanam padi itu udah bagus harusnya. Ini kira-kira jalanannya mengarah kemana? Entah juga, aku belum tahu. Namanya juga mau nambah-nambah database dulu. Kayaknya udah jelek nih. Udah nggak mau terus. Mending nongkrong di sini nerbangin drone. Tiba-tiba mataharinya ketutup sama awan. Semoga nggak ada mobil. Moments later. Oke cuy, aku sudah ada di daerah angin-angin lagi nih. Sebenarnya ini jaraknya mungkin agak jauh sih dari daerah angin-angin yang waktu itu aku kontenin. Tapi masih dalam lingkup satu desa cuy. Jadi aku mau lihat dulu di sini cuy. Keren sih tempatnya.
Oke cuy, aku udahan dulu di sini. Kayaknya cukup juga. Mungkin konten ini udah panjang juga sih sebenarnya. Mungkin sekian dulu konten aku hari ini, dan terima kasih sudah menyaksikan video yang mungkin sedikit tidak jelas dan gabut hari ini. Karena rasa penasaran doang aku bikin konten ini. Tapi nggak apa-apa ya, sebisa mungkin kan aku dapat konten gitu. Kayaknya menarik juga kan. Misalnya kalau kalian ketemu juga dengan kasus-kasus yang seperti aku dapat tadi tuh, kalian bisa penasaran juga untuk mengunjungi tempat itu cuy. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Wih.